Halo, Assalamualaikum. Di sebelah saya ada Lexus RX 350 Gen 4 tahun 2016. Yes, Anda nggak salah dengar, RX 350. Wow, ini mobil spesial banget. Nah, ngomongin spesial, ini mobil di special order dari salah satu ex-bos tembakau paling besar di Indonesia. Ya, kalian bisa tebak siapa ya kira-kira ya, nomor platnya B234 sekian-sekian. Nah, memang beliau tuh terkenal punya koleksi mobil yang aneh-aneh dan kebanyakan besar itu special order semua gitu. Jadi Anda kalau masuk ke parkiran gedungnya di salah satu gedung di Jakarta Selatan itu isi mobil itu aneh-aneh pokoknya speknya. Oke, jadi ini adalah Lexus RX 350 Gen 4 tahun 2016. Jadi Lexus RX ini di debutnya tuh di New York Auto Show tahun 2015 sampai tahun 2022. Jadi lifespan yang mobil ini itu cukup lama, itu 7 tahun. Biasanya mobil Jepang itu cuman sekitar 5 tahunan kemudian ganti model atau ganti generasi. Ini Lexus ini lumayan lama ya, 7 tahun. Dan yang bikin spesial adalah di mana kebanyakan Lexus RX di Indonesia yang ATPM itu antara RX 300 atau RX 200T yang mempunyai mesin 4 silinder turbo, dan ini mesinnya 3500 cc V6. Wow. Nah, kode mesinnya ini 2GR FKS. Nah, sebenarnya mesin 2GR ini itu sudah lumayan lama, sekitar dari tahun 2008. Kemudian di improve terus sampai muncul kode FKS ini. Dan yang saya senang dari mesin ini adalah mesin ini sudah terbukti durability-nya gitu. Sudah 8 tahun berarti sudah dipercaya oleh Lexus untuk menjadi mesin nggak cuma mobil ini. Jadi mobil ini mesinnya sharing dengan Toyota Tacoma, Toyota Highlander, Lexus GS 350, dan bahkan Lexus LM 350 juga mesinnya sama seperti ini, 2GR. Nah, tenaganya berapa? Tenaganya hampir 300 HP, 295 horsepower dan 362 Nm. Nah, kemudian mesin ini dikawinkan oleh 8 speed otomatis, sementara di versi RX 300 atau RX 200T yang kebanyakan di Indonesia itu kecepatannya 6 speed. Nah, yang transmisi 8 speed ini itu transmisinya Aisin. Nah, kita tahu Aisin itu sudah sangat teruji durability-nya dan quality-nya pokoknya top banget deh. Dan yang bikin beda ini adalah versi all wheel drive. Wow gitu. Jadi di pas saya lihat STNK-nya itu kelihatan 4x4. Wah, gila keren banget. Karena kebanyakan RX 300 itu sama RX 200T di sini itu adalah front wheel drive, meskipun di luar negeri itu ada option all wheel drive, tapi di sini kebanyakan ya karena nggak butuh-butuh amat kali ya all wheel drive, jadi yang dipasarkan hanya FWD. Dan kemudian ini versi trim yang F-Sport. Nah, kita bisa lihat perbedaan yang paling besar adalah di grillnya, namanya spindle grillnya ini. Nah, perbedaannya kalau misalnya di grill F-Sport ini dia ada patternnya seperti ini, dan ini nggak cuman pattern sembarangan. Karena Lexus itu sebuah brand yang full dengan filosofi, terutama filosofi Jepang ya. Dan ini kalau Anda perhatikan, ini tuh huruf L Lexus gitu. Ini mereka pay attention detailnya luar biasa banget ya. Nah, untuk versi luxury trimnya nanti saya akan tunjukkan perbedaannya apa. Nah, kemudian untuk Mica headlampnya ini terbuat dari material Lexan namanya. Nah, Lexan itu adalah material yang biasa digunakan untuk jendela pesawat. Wow. Nah, ini seperti biasa Lexus dengan over engineeringnya, kesempurnaannya, dan mereka tuh nggak mau kompromi kualitasnya. Sampai bahan headlightnya aja itu terbuat dari bahan yang biasa digunakan untuk jendela pesawat. Nah, tapi sayangnya untuk headlightnya ini itu dia tidak begitu fancy ya teknologinya, seperti di rival-rival Jerman seperti Audi dengan laser lightnya, BMW juga laser light, dan Mercy dengan teknologi adaptive LED-nya gitu. Kemudian untuk secara overall desainnya, ya desainnya cukup evolusioner ya dari generasi ketiga gitu. Dan perbedaannya antara F-Sport dengan Luxury Trim itu tidak begitu jauh. Peleknya sama-sama menggunakan pelek 20, dan kemudian untuk F-Sport ini dia lebih sporty ya. Spoke-nya dia Y-spoke itu. Kemudian untuk wheelbase-nya itu dia lebih panjang sekitar 5 cm ketimbang generasi sebelumnya gitu. Jadi di dalam itu legroom di jok belakang itu sangat terasa lebih lega. Oke, kemudian untuk side profile-nya ini terlihat lumayan sporty ya, dan tajam-tajam garisnya. Dan yang paling saya suka adalah floating design pilar C-nya. Nah, ini seolah-olah tuh kayak
atapnya kayak floating, ngambang gitu ya. Oke, sekarang kita ke belakang. Oke, saya tadi lupa bahas. Nah, salah satu hal yang saya pengen banget review ini, selain sejarahnya dan betapa spesial mobil ini adalah catnya. Ini catnya namanya Nightfall Mica atau Deep Blue. Nah, ini catnya, wah Masya Allah. Ini bagus banget warna birunya tuh. Kalau kena pantulan matahari, nah itu tergantung dari mana angle pantulannya. Kadang dia berwarna biru gelap seperti biru laut namanya Deep Blue, atau enggak kadang tuh warnanya seperti midnight purple gitu. Wah bagus banget deh. Jadi ini benar-benar catnya itu kita nggak bakal bosan ngeliatnya. Dimana kebanyakan RX 300 atau RX 200T itu kalau nggak hitam putih, udah monokrom udah gitu aja gitu. Nah ini benar-benar kalau di jalan tuh benar-benar stand out, dan logonya RX 350. Nah ini mobilnya mungkin untuk yang tahu-tahu aja, dan mungkin kalau benar-benar kita perhatiin secara detail. Nah untuk bagasi belakangnya ini sudah power tailgate, tapi kelemahannya ini bukanya rada pelan gitu, lama banget. Dan kemudian ini kan tahun 2016 ya, setahu saya itu tahun 2020 ketika mobil ini facelift dan ada improvement itu bisa ada auto kicknya gitu, atau bisa kita tempel tangan kita di logo Lexusnya, tapi saya coba tadi ini belum bisa. Nah untuk bagasinya ini dilengkapi dengan tonneau-nya ya, tapi sayangnya ukuran bagasinya kalau dibandingkan dengan rival zaman ya seperti GLA atau X5 atau Audi ini kecil banget gitu loh. Di sini tuh ada semacam kayak gundukan atau punuknya ini untuk ban serep gitu. Jadi ini lumayan makan tempat. Jadi kalau misalnya Anda mencari SUV untuk jalan-jalan sama keluarga dan kira-kira Anda butuh bawa stroller atau apa, nih mungkin pilihannya kurang tepat buat Anda karena ini kapasitasnya nggak sebesar rivalnya dan rada pendek ya gitu. Kalau misalnya di X5 atau GL itu bisa nyimpennya tuh rada atas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, sekarang kita udah di dalam Lexus RX 350 dan seperti standar Lexus pada umumnya, ini saya langsung berasa nyaman, feels at home. Dan dimanapun Anda sentuh itu interiornya, build quality-nya benar-benar top notch, kayak soft touch di mana-mana. Kemudian juga apa ya, nggak ada yang goyang-goyang, nggak ada yang keretak-keretak. Dan tapi kalau boleh jujur, interior yang F Sport ini itu menurut saya sangat membosankan gitu. Pertama warnanya hitam. Kalau warnanya hitam itu jadi auranya tuh nggak keluar, kesana tuh kabinnya sempit. Padahal nggak sempit. Ini joknya nyaman. Kemudian juga belakangnya juga lumayan lega. Dia recline-nya masih lumayan bisa rebah. Cuman karena warnanya hitam dan ada juga sih option warna merah gitu. Cuman kalau dibandingkan dengan yang versi luxury itu wah jauh berbeda banget vibe-nya, suasananya gitu. Yang luxury itu bisa ada 3 layer warna, bisa ada kayak burgundy, terusnya ada wood panel, kemudian setirnya juga ada kombinasi antara kulit, kemudian ada panel kayunya. Aduh sayang banget nih, apa ya, saya ngerti ini sporty ya, cuman jadinya kurang merasa spesial aja gitu. Dan bahkan saya lebih merasa spesial di cabin yang trim luxury. Oke, kemudian untuk kekedapannya ini juara sih, karena standar Lexus itu kaca depannya pasti dia udah double wall glass atau double glass gitu. Jadi ini mesinnya nyala, dan karena emang mesin V6-nya itu ya Toyota memang smooth banget, jadi ya nggak kedengeran gitu. Masih dengan saya masih bisa ngomong dengan nyaman. Kemudian oh ya, ada head-up display. Ini head-up display-nya pada masanya mobil yang diluncurkan itu head-up display paling besar yang pernah pasang di mobil produksi gitu, dan memang gede banget gitu. Dan tapi gedenya itu nggak ngeganggu gitu, dimana di beberapa mobil itu head-up display-nya ganggu, terlalu banyak informasi atau nggak terlalu terang. Nah, ini bener-bener pas aja gitu. Kemudian nah ini speedometernya ada yang berbeda dari RX 300 atau RX 200T. Ini dia ada udah semi digital ya gitu, meskipun ada beberapa jam analognya seperti temperature gauge sama fuel gauge. Nah ini lebih keren sih yang versi F Sport. Jadi ketika kita nyalain mobil itu langsung keluar Lexus F Sport gitu, dan dialnya cuman di
tengah doang gitu. Nah ini ada digital gitu. Dan jarumnya itu kalau kita gas tuh jarumnya smooth tapi akurat gitu. Nah untuk di trim F Sport ini nanti saya akan jelaskan ada 3 mode berkendara. Tapi intinya kalau kita switch mode berkendara dari eco, normal ke sport atau sport pas itu dialnya berubah gitu. Jadi lebih sporty. Kalau untuk sportnya tuh ada putih sama merahnya di bagian outline-nya itu. Dan kalau kita ke sport plus itu dia jadi lebih agresif lah ya, bisa dibilangnya gitu. Ya overall sih ya feels at home. Dan Lexus RX ini standarnya tuh emang udah panoramic sunroof gitu. Ada yang versi sunroof juga, tapi di Indonesia kita standarnya udah panoramic. Kemudian ada heated and cooled seat juga, ini standar. Kemudian nah yang saya nggak suka ini adalah infotainment sistemnya. Oke, screen-nya memang besar, ukurannya tuh 12,3 inci. Layarnya juga lumayan tajam ya pada masanya dan sekarang juga oke. Tapi yang bikin nggak user friendly adalah ini nih, mouse-nya kayaknya apa ya, ini bikin kagok pas nyetir gitu. Bahkan pas saya lagi diem aja ini susah banget karena dia sangat-sangat sensitif ya gitu. Terus kayaknya emang kurang tepat kalau pasang mouse di infotainment system mobil gitu. Nah di tahun 2020 itu mereka update dengan trackpad gitu. Nah jadi emang mereka nggak tahu ya, terinspirasi mungkin dari laptop Vaio atau apa gitu, mouse sama trackpad lebih baik. Cuman tetap not the best in its class kalau dibandingin dengan rival Jerman itu ya jauh lah kalau segi infotainment gitu ya. Jadi itu mungkin PR buat Lexus. Nah kemudian audionya ini Mark & Levinson udah nggak usah didebatkan lagi. Nah kemudian ada yang lucu nih, cup holdernya ini ada 2 di sini. Nah kalau lihat sekilas itu ada yang satu, ada yang pendek, ada yang dalam banget. Nah kalau dalam banget itu kita bisa ada tekan tombol push, ketika kita tekan itu dia akan naik adjust levelnya sama dengan cup holder yang pendek gitu. Jadi tergantung cup holder bisa nge-adjust sesuai dengan ukuran cup yang kita bawa. Oke. Secara overall sebenarnya interior Lexus ini rada old fashion di tahun 2023 ini. Kenapa? Karena banyak tombol. Tapi itu hal yang saya sangat suka. Saya malah kurang suka kalau mobil zaman sekarang tuh kebanyakan digital semua. Jadi semuanya touchscreen, semua layar semua. Sementara kalau ini kan masih banyak tombol ya. Dan tombol itu kalian bisa ngerasakan kualitinya. Ini kayak tombol knob volume-nya aja. Itu mungkin tombol knob volume yang apa ya, feel-nya paling the best lah yang paling saya rasain. Terus mau nyalain AC gampang, tinggal tekan tombol. Dan ini juga tombolnya tuh sangat-sangat tactile. Bahkan transmisinya aja masih old school kayak PRND gitu. Nah itu kan ada satisfaction-nya gitu. Yang saya nggak suka adalah posisi electric parking brake-nya. Ini rada aneh menurut saya. Harusnya kan dia posisi di belakang persneling, jadi gampang dijangkau. Nah ini pas saya awal-awal nyetir ini saya lumayan sempat nyari-nyari ini di mana ya. Ternyata di sini gitu. Nggak apa ya, kurang ergonomis aja gitu. Nggak natural seolah-olah gitu lah. Oke, sekarang saya pengen nyobain gimana rasanya 3500 V6. Let's go. Oke, sensasi pertama pas masuk Lexus itu ketika mobilnya lagi diem atau jalan itu kurang lebih sama aja, langsung merasa sangat nyaman. Dan apalagi sekarang makin kerasa ya double glass-nya ini benar-benar ngebantu. Ini trafiknya lagi lumayan rame, tapi benar-benar kedap banget gitu. Dan bahkan untuk suara mesinnya, dan saya tadi baru back to back nyetir yang RX 300 yang 4 silinder yang luxury trim itu kalah senyapnya sama mesin V6. Emang mesin V6 itu sangat-sangat well balanced dan banyak sekali digunakan di mobil-mobil Jerman seperti Mercedes-Benz dan bahkan sampai S-Class-nya. Itu memang paling balance gitu dan paling apa ya, cocok untuk perjalanan panjang. Dan memang Lexus itu dibuat untuk menempuh perjalanan panjang tanpa body fatigue atau capek sekalipun. Ini benar-benar kenapa mobil ini sangat populer di Indonesia ya. Bahkan ya ini kayak status simbol orang kaya ya, pasti harus punya Lexus RX di garasinya gitu. Emang ini untuk mobil point A to point B, mau lagi macet, mau lagi road trip jauh pun itu
nyaman banget gitu. Dari tadi saya juga nyoba mobil ini nggak ngerasa capek sama sekali gitu, bikin ngantuk, joknya nyaman banget, ya kayak duduk di sofa lah ya gitu. Terus juga ini hari ini cuacanya lagi masya Allah panas banget, dan ya saya tetap merasa nyaman kayak ngerasa di rumah aja gitu. Oke, nah Lexus RX ini ada fun fact lagi, hanya dibuat di 2 manufacturing plant. Pertama di negara asalnya di Jepang, dan kedua di Kanada. Nah di Kanada itu, wah silau banget. Nah di Kanada itu mereka mendapat rating nomor 1 manufacturing plant mobil di dunia. Jadi mereka the best manufacturing facility in the world, yang Kanada ya, di mana Lexus RX ini dibuat. Dan kedua di Jepang itu dapat penghargaan nomor 2 terbaik gitu. Jadi Lexus RX ini memang kualitasnya nggak main-main gitu. Bahkan di tempat dibuatnya aja itu yang dua-duanya terbaik di dunia. Wah gila, keren banget emang. Lexus itu obses dengan perfection. Dan saya tadi lupa highlight bahwa di bagian sebelah kiri, di bagian passenger itu ada bagian stitching. Nah itu stitchingnya itu nggak main-main, nggak sembarang orang bisa ngelakuin stitching itu. Pertama, dia harus pernah kerja di Toyota manufacturing selama minimal 7 tahun. Nah kemudian jahitnya tetap pakai mesin, cuman yang ngelurusinnya itu pakai tangan manusia gitu. Dan bahkan untuk si pekerja itu untuk upgrade dari Toyota menjadi Lexus, pekerja Lexus itu pada tes akhirnya itu dia harus membuat origami berbentuk kucing kayak seperti ini, itu menggunakan tangan yang non dominan. Jadi misalnya dia dominannya tangan, dan dia buat origaminya itu pakai tangan kiri. Wow, jadi itu benar-benar craftsmanship Jepangnya itu benar-benar di-express banget di Lexus gini gitu. Wah ini saya belum pernah sih nemu mobil yang filosofinya itu sekuat dan sedalam ini gitu. Maklum ya, Jepang kan sangat kental dengan aura budayanya gitu. Oke, kemudian ngomongin driving experience-nya. Di RX 350 ini yang trim F Sport, nggak hanya sekedar trim F Sport doang gitu, dimana di RX 300 itu cuma beda di body kit, velg, dan warna interior gitu. Nah di RX 350 karena dia yang top of the line ya, one step below yang hybrid, itu dilengkapi dengan adaptive variable suspension, kemudian ada active roll bar juga, dan ada mode Sport Plus gitu, dimana di RX 300 itu nggak ada. Nah kita langsung coba aja. Wah gila. Ya jadi karena mesin ini 3500N, jadi tenaganya itu langsung instan ya, no delay gitu. Tapi karena Lexus ini in general itu dia ditune untuk kenyamanan, untuk comfort, untuk cruising. Jadi menurut saya karakter mobil ini itu memang ditune untuk cruising aja, untuk kenyamanan. Jadi untuk sporty driving, tadi ketika saya switch ke Sport Plus itu memang steering response berubah, lebih cekatan ya, lebih berat sedikit, dan kemudian gasnya juga lebih instan, kemudian juga suspensi dia lebih keras. Tapi ketika kita ketemu tikungan itu feeling setirnya menurut saya nggak sporty sih, dia rada lambat gitu loh. Jadi tetap kayak kapal aja gitu ngayun, tapi ya dia tetap belok. Cuman kalau dibandingkan dengan rival Jerman itu kalau secara driving dynamics itu jauh lah. Jadi kalau Anda memang petrolhead sejati, ya mungkin RX 350 ini bukan mobil yang tepat untuk Anda gitu. Tapi mungkin kalau yang di RX 350 ini yang mesinnya V6 3500, ya mungkin ini bisa jadi option gitu, karena mesinnya ini apa ya, sangat membuat ini bikin menjadi lebih hidup, gak membosankan gitu. Karena Lexus, karena mereka melakukan semua hal dengan sempurna, dengan benar, jadi seolah kadang tuh mobilnya ada boring dikit gitu loh, nggak se-charming mobil Jerman saingannya gitu, kayak BMW, Mercedes itu selalu ada charmnya gitu, ada karakternya, dari suara mesinnya, dari driving experience-nya. Sebenarnya kalau Lexus tuh kayak ya udah, ini mobilnya emang apa ya, mobilnya
pertama reliable gitu loh, sudah terbukti mesinnya ini udah sekarang umurnya udah lebih dari 10 tahun gitu. Dengan minor improvement tetap masih bisa dipercaya untuk menjadi mesin sebuah RX 350 generasi 4 gitu. Dan yang spesialnya lagi, mesin ini udah di discontinue di Lexus RX yang generasi ke-5. Jadi di generasi ke-5 itu semuanya menggunakan mesin 4 silinder yang 2500 atau 2400. Nah itu untuk yang hybrid, jadi mesin 6 silinder sudah nggak digunakan lagi gitu. Jadi kalau Anda mau mesin 6 silinder di Lexus RX Anda, ini adalah kesempatan terakhir untuk beli ya ibaratnya gitu. Dan di Indonesia ini sangat rare, saya ingatkan lagi, hanya di 3 unit RX 350 di Indonesia, dan ini special order ex bos tembakau. Jadi bisa dibilang ya service recordnya lengkap, perawatannya juga oke. Dan meskipun ini Malaysia sebenarnya nggak tinggi sih, 53.000 lah. Jadi per tahun itu mungkin ya nggak nyampe 10.000 lah gitu. Nah dan mobil ini RX 350 F Sport dan mobil yang di sampingnya tadi RX 300 Luxury itu dijual di Elite Motor BSD. Ini Elite Motor BSD selalu supply mobil yang nggak biasa gitu, selalu punya track record yang menarik gitu. Saya aja mupeng banget ngeliat mobil ini, dan setahu saya mobil ini tuh dijualnya di bawah 1 miliar gitu. Nah kalau misalnya Anda tertarik, Anda tinggal menghubungi aja Elite Motor. Oke, jadi kesimpulannya Lexus RX ini menurut saya sangat patut dipertimbangkan gitu. Karena pertama reliability dan quality Lexus itu sudah terbuktikan gitu loh. Dari craftsmanship-nya itu benar-benar dilakukan oleh orang-orang Jepang yang tangannya memang benar-benar terampil, yang sudah bertahun-tahun pengalamannya gitu. Dan itu salah satu sifat yang disukai Rasulullah SAW juga gitu. Rasulullah suka dengan orang yang expert di bidangnya, yang pawai di bidangnya, yang memang yang ahli dalam bidangnya gitu. Dan Lexus ya dibuat oleh tangan-tangan orang yang benar-benar expert. Kemudian susah mengalahkan value for money-nya Lexus ini gitu. Pertama, harganya nggak jatuh. Lexus tuh harga sangat bertahan. Sementara kalau misalnya beli BMW, Mercy, Audi apalagi itu kalau 5 tahun itu harganya udah terjun bebas. Nah ini Lexus ini harganya masih bertahan, dan bahkan tahun 2020 itu masih di atas 1 miliar harganya gitu. Ya tapi ya you can never go wrong with Lexus. Bahkan saya beberapa kali baca testimonial orang yang beli Lexus itu dari pemilik BMW, Mercy, dan Audi, dan mereka bener-bener happy banget itu, nggak nyesel ninggalin mobil-mobil Jerman mereka yang ya relatively unreliable, terus ribet, dan selalu nggak bisa memberikan peace of mind seperti Anda naik Lexus. Nah kalian tahu kan seberapa reliable-nya Toyota. Nah Lexus ini itu lebih reliable daripada Toyota, bayangkan itu gitu. Tapi downside-nya ya rada mahal dibandingin kalau misalnya Toyota gitu. Dan untuk mobil harga hampir 1 M itu ya pertama di sini rada pasaran, kemudian ya kurang charming dan rada membosankan sedikit kalau Anda benar-benar petrolhead sejati gitu. Tapi banyak sekali sih perks-nya. Anda bisa dapat privilege parking Lexus di banyak mall di Jakarta. Kemudian juga mobil ini tuh susah rusaknya kalau kata orang-orang yang udah pernah punya Lexus. Oke, saya rasa itu aja review Lexus RX 350 ini. Mohon maaf jika ada salah tutur kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.